Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza dengan NIM P1B1210117 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak dari pemerintahan pusat, contoh, fungsi, dan ciri-cirinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Alfah Baryansah, SIP MIP. Selamat menyaksikan. Konsep dasar pajak pusat. Pajak pusat atau pajak negara adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik secara pribadi maupun lembaga, kepada pemerintahan pusat. Dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat dengan DJP, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Berikut ini jenis pajak pusat yang ada di Indonesia beserta contohnya. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya melalui produsen ke konsumen. Saat ini penerapan PPN di Indonesia menerapkan sistem tarik tunggal, yaitu sebesar 11%. Selanjutnya yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya melalui produsen ke konsumen. Saat ini penerapan PPN di Indonesia menerapkan sistem tarik tunggal, yaitu sebesar 11%. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah diantaranya barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, umumnya berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk memajukan status, dan bila konsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Selanjutnya ada bea materai, merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, di mana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, cukai adalah pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur oleh Undang-Undang atau UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Yang terakhir atau yang selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. Adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemempatan tanah atau bangunan. PBB yang merupakan pungutan kepada pemerintah pusat meliputi PBB perubahan, PBB perhutanan, dan PBB pertambangan. Peran pajak untuk negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan, seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi disabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Peranan pajak dalam pembangunan ekonomi negara.
Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Peranan pajak dalam pembangunan ekonomi negara yang bisa kita lihat diantaranya yaitu air tanah. Pertama, sebagai anggaran atau penerimaan budgeter. Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak sebagai budgeter bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama, di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana pada kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kedua, pajak berperan untuk mengatur regulator. Peran pajak sebagai regulator menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengatur atau melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur disebut juga sebagai fungsi tambahan. Bisa dikatakan jika fungsi regulator merupakan perlengkapan dari fungsi budgeter, maka peran sebagai regulator ini dipergunakan untuk pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana dalam pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Konsultan Pajak Surabaya memberikan layanan konsultif mengenai masalah pajak yang memudahkan. 3. Pajak berperan sebagai stabilitas. Peran pajak sebagai stabilitas yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi. Seperti misalnya adanya kebijakan stabilitas harga yang ditunjukkan untuk menekan laju inflasi. 4. Pajak berperan sebagai retribusi pendapatan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara selanjutnya yaitu sebagai penerimaan terbesar negara. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai retribusi pendapatan bisa digunakan sebagai modal untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara. Kesimpulan, berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak pusat merupakan salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak pusat dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, retribusi pendapatan, dan stabilnya ekonomi. Dengan demikian, pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Akan tetapi, pajak tidak selalu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara pasif. Misalnya dapat menimbulkan inflasi dan meningkatkan pengangguran. Eksternalitas
positif atau negatif dari pajak tergantung dari bagaimana pajak tersebut diimplementasikan oleh pemerintah, sehingga penting bagi pemerintah untuk mengelola pajak secara cermat dan bijaksana dan mengimbanginya dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk memaksimalkan pemanfaatan bagi pertumbuhan ekonomi. Itulah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.